dari yang profil Ya, tadi jadi ya. mungkin banyak kawan-kawan yang dengar nih belum tahu profil narasumber ini, mungkin bisa jelaskan dikit. Oke, banyak profil. Mungkin yang di dalam misi ini mungkin dari adik senior kita, ada rekan-rekan kita juga ya. Mungkin banyak yang tahu. Memang dari kecil ya, memang menyukai olahraga sepak bola. Ya seperti Jaka sebutkan tadi, klub pertama tuh Arseba. Arseba tuh pertama. Aturannya maninjau, tapi maninjau sudah ada. Jadi pelatih kami ini nyebut Arseba aja lah. AS nggak bawah. Termasuk ada Penny juga masuk situ tuh. Termasuk Bang Doni juga sempat memberikan ilmunya untuk teknik dasar. Kalau Bang Doni libur dari Palembang, sempat balik ngelatih kami juga. Terus dilanjutkan ke SSB Rejang Lebong. SSB Rejang Lebong yang dulu tuh pelatih Bang Heri sama Bang War dan manajernya Bang Yai. Ada anaknya Bang Yai. SSB legendaris dia. Yongki, selamat malam Yongki. Wah, ada anaknya. Woi. Yongki. Kawan perjuangan kah? Luar biasa. Kawan perjuangan. Kita tahu kan SSB Rejang Lebong dulu kah menciptakan ya pemain-pemain yang hebat ya, termasuk Jaka Andrea. banyak yang hebat. Ya kita tahu kualitas seorang pelatih SSB Rejang Lebong dulu yang melahirkan dan membawa nama baik Rejang Lebong khususnya ya di provinsi, bahkan membawa nama provinsi di tingkat nasional, benar ya? Ada termasuk Roman kita juga ya, pengalaman ya. Oke. Terus kuliah dilanjutkan di Universitas Negeri Padang dan tamat wisuda di tahun 2011 dan mengabdi sebagai guru olahraga di Sekolah Dasar Yayasan Swasta di Rejang Lebong. Kamu tertarik ngambil jurusan olahraga? Saat ini Kamu di Padang dulu tidak ngambil seni, ngambil musik, bos. Kalau kemarin itu kita udah pacar main gitar kah? Nyanyi itu aku nada sumbang. Jangan yang ada abang Edo Ramos malam yang ada nyanyi. Jangan kau buka dan soal nyanyi itu. Oh iya. Kalau Edo Ramos itu cengkok dangdut India itu kena inian. Penny kalau udah apa lagi nih? Apa lebih tertarik olahraga dulu nih? Lanjut wisuda tahun 2011. Hah? Apa lebih tertarik di jurusan olahraga dulu? Biar itu kan jadi bisa mungkin ada kawan-kawan adik-adik yang nonton. Mungkin Plak bisa jadi inspirasi untuk bikin kuliah olahraga juga di Padang. Oh iya. Dulu olahraga itu tuh karena menganggapnya itu aktivitas yang menyenangkan. Selain menyenangkan, itu membuat membuat tubuh kita sehat yang jelas, terus memperbanyak kegiatan sosial, memperbanyak teman. Di situ juga mungkin kelebihan kita, keunggulan kita di aktivitas fisik kemarin juga. Kebetulan basic juga di sepak bola kan. Terus terinspirasinya dulu sama guru SMP. Ngelihat siapa SMP itu siapa Pak namanya? Ginting dulu tuh. Oh, Pak Ginting. Wah itu paling top tuh. Iya. Kalau kita nengok dia ngajar, caranya tegak, caranya berjalan atau itu aja, wah, sudah kelasnya sudah beda tuh kan, setelannya juga beda, seperti itu kan. Terus membawa suasana juga beda. Nah itu terinspirasi satu dari situ. Kalau tim favorit nih kan
Kita Kalian tadi gitu, progres kalau itu sepak bola terus. Kalau tim favorit nih apa nih? Tim favorit Indonesia atau Eropa atau mana? Kalau tim favorit, kalau Indonesia tentunya Persirel dong. Iya. Kalau tim Eropa kita mau MU ya? MU kah? Kenapa Manchester favorit United. MU tadi filosofinya nih? Iya. Karena sebenarnya MU itu kan Filosofinya tim, karena di situ MU kita itu kan melihat tim kabupaten. Tim kota madianya kan Manchester City. semangat. Iya, jadi Manchester jadi City, ngapa ya? lebih cinta tim Iya, kabupaten iya, daripada iya. tim kota madianya? Jadi sosok seorang pelatih Sir Alex Ferguson itu ya. Itu tuh kita lihat bagaimana caranya mengorbitkan dari pemain-pemain akademi. Kita tengok Manchester United di tahun 90-an, 2000-an kemarin itu, awal-awal 2000-an. Apalagi itu jarang yang menciptakan satu klub dengan pemain yang instan. Tetapi kalau Sir Alex Ferguson malah mereka mengorbitkan pemain-pemain muda akademinya. Sampai kita lihat sampai tercipta mereka meraih treble winner kalau nggak salah tuh. Satu lagi ketegasan dan Alex Ferguson itu punya taktik dan strategi yang jitu, yang tidak bisa terbayangkan sama-sama Kira-kira lawan pelatih gitu, curug kan. dari zaman dulu Itu, sampai zaman kini ada karakternya. nggak kira-kira mirip? Dari zaman Yang dulu mirip, Pak ya. Mario, sampai kini, kira dia mirip nggak karakter? Siapa Kalau tuh? kerasnya dong. Kalau kerasnya dong. Kita tuh keras galau. Disiplinnya ada juga pelatih gitu. Yang Alex Ferguson. Terus untuk strategi juga ada. Bang War kata Badawi. Bang, Atau Bang Bang atau Barco. Edo Bang Erico. Yo, mana nanya kau? Yang karakternya mirip Sir Alex Ferguson. Berkesan kan bagi Edo kayak Badawi itu namanya. Benar. Cucu bola kamu tuh main lelo. Kalau kecek Bang Eri Chong tuh. Nih, jadi kan dulu kan kurang lebih sudah pernah main di Persirel tingkat di kecamatan, provinsi, sampai kita dulu kalau nggak salah 2005 kayak Edo juga kayak Yongki segala ke Lampung kan sampai kan sudah masuk region wilayah nasional. Terus Edo Edo cucu agak greget. Cucu agak greget. Memang Edo tuh memang best friend kita yang paling top lah. Nyot yang bisa naikkan mental tim tuh Edo Ramos namanya. Itu luar biasa. Jadi dulu kan sudah pernah main Persirel dari yang paling bawah sampai nasional. Sudah pernah kuliah di Padang, mungkin Andy lihat di Padang kan sepak bolanya. Ya mungkin pasti lebih, kalau kita lihat sekilas, saya belum pernah ke Padang nih. Jujur jadi tidak tahu atmosfer, tapi dengar cerita dari Tuhan, dengar cerita dari dari Bang Andri, dengar cerita dari Bang Pak Mawan, Bang Yanto juga ada. Ya pasti kualitas di Padang, Sumatera Barat mungkin di atas kita. Maksud dulu kan pernah juga ada yang kawan-kawan dari Padang main di Curug. Ceritakan Padang lebih dari kita. Apa nih pengalaman di Padang yang selama Edi berapa 4 tahun di Padang, 4 tahun lebih, apa yang bisa kira-kira ditularkan? Sekarang kan tadi cerita profil sudah mengajar di salah satu SD swasta di Curug, mungkin sudah lumayan lama terlibat di kepengurusan ASKAP juga. Apa kira-kira yang Edi bisa bawa dari Padang ke Curug yang bisa ditularkan? Ke Curug. Oke. Kemarin tuh sebelum kita wisuda, hampir wisuda ya, pengennya sih ada bekal, ada bekas yang akan kita bawa ke Curug. Nah, kalau cuman sebatas ilmu aja bakal jadi guru tuh lah kan. Tapi untuk insan-insan olahraga apa sih yang bisa
Jadi kemarin tuh niatnya mau mengambil apa tuh? Oh, Lisen pelatih kak. Lisen pelatih. Nah, kita tunggu-tunggu. Akhirnya tidak buka. Akhirnya buka lisen wasit. Ya udah. Lisensi wasit akhirnya daripada ada yang kita ambil lisen wasit aja. Nah, itu yang kita bawa ke Curup. Akhirnya sampai di Curup kita belum menemui komisi wasit Curup Rejang Lebong yang itu dulu tuh yang kemarin tuh Pak Sofian ketua komisinya. Sofian, karena kita nengok di Curup kemarin pas kita baru balik kuliah tuh turnamen masih jos-josnya nian. Jadi masih selera main. Setahun setelah itu baru kita ngelapor sama Pak Sofian sama Pak Jumari yang kebetulan sebagai komisi wasit di Askap Pengkap kemarin tuh. Akhirnya kita bertugas di komisi wasit di situ kemarin. Jadi lebih aktif di dunia perwasitan Kirin dia daripada melatih. Kalau itu tuh semenjak 2 tahun mana itu kak? 2 tahun awal kita baru balik kemarin, baru kita ngelapor. Kalau setahun balik kemarin kita dihubungi sama Bang Rizkan untuk bantu kebetulan di Kabupaten Kepahyang kemarin mengadakan Cup usia 19 antar kabupaten yang diikuti 9 kabupaten kemarin di Kepahyang. Jadi kita membantu kan bawa nama kemarin tuh tidak boleh bawa nama Persirel. Dan tuh kita bawa ganti PS Curup. Alhamdulillah di Kepahyang kemarin yang itu tuh masih dualisme kalau tidak salah tuh KPSI sama PSSI. Jadi Bando Amit menjawab kalau nggak salah di ketua KPSI-nya yang mendatangkan pelatih dari Argentina. Sekalian kami coaching klinik di situ. Jadi tim usia 19 yang diperkuat pemain diantaranya Muhammad Abdul dan kawan-kawan ya. Wildan, ya kawan-kawan. Masih main tuh. Masih main dulu. Masih SMP. Masuk tim squad tuh. Dengan persiapan cuma 1,5 bulan. Beda dengan tim-tim yang lain. Tapi alhamdulillah kami masih diberi bonus, juara 4 kemarin. Alhamdulillah. 4 dari berapa peserta tuh? Alhamdulillah. 4 dari 9 kabupaten kalau nggak salah. Ya. 4 dari berapa peserta nih? 4 dari berapa peserta? Dari 9 kabupaten ngirim. Kabupaten ngirim, jadi bawa nama kabupaten. Itu yang terakhir dia. Itu yang pas 2013 kalau nggak salah. Terus baru di Curup. Habis itu masih ada lagi nih. Kapan terakhir Persirel ikut event-event? Ada yang maksudnya event kemarin tahun 2018 kita dampingi Persirel usia 17 main di Seluma kak. Ya, tapi kita tidak main di Seluma, tapi kita tidak sebagai pelatih atau asisten, kita sebagai asisten manajer kemarin menggantikan Pak Ali. Ya, yang pelatihnya kemarin itu Bang Rizkan aku belum pernah jadi pelatih Persirel. Kau jangan cek nih. Kau ngejek aku nih. Nanti berharap nanti untuk bantu bawa tim kita. Masih banyak yang lebih layak dari kita nih. Jadi kami yang masih muda kok masih belajar dulu nih. Masih banyak legend-legend yang lebih berhak. Ilmu itu masih terlalu rendah untuk diterapkan nih. Kan ini sudah lihat kira-kira kalau perhatikan kan sejak berkarir di dunia sepak bola Curup itu dari 2003 lah ya.
mulai dulu dah. 2000 SSB Rejang Lebong itu kira-kira 2000 Itu 2004. SMP. Yo, sekarang sudah 2020. Apa itu? Dulu tuh dari tahun 99 tuh. Di PSG itu ada tuh. Seingat Andy, apa yang membedakan sepak bola di zaman itu dari Rejang Lebong ya dengan sepak bola di mungkin 5-10 tahun terakhir? Kan kalau kita lihat dulu secara prestasi kan, tapi kalau tengok belakang terakhir agaknya agak mulai merosot atau menurun. Juga bahkan ya, mungkin kurang terdengar untuk level-level nasional atau belum semeriah yang dulu. Apa nih perbedaannya di sepak bola Rejang Lebong dulu dan sekarang? Iya. Kalau dulu kita berbicara yang dulu kemarin dulu ya. Kalau dulu tuh memang kita bermain bola diciptakan untuk berkualitas. Hasilnya ada kan? Bisa kita lihat seperti Bang Doni, terus Chan, Koko, Rai yang pernah cicip bermain di klub-klub profesional itu kan, atau ya karena didikan sama kualitas waktu latihan kita tuh berbeda dengan yang Jadi kini. intensitas latihannya dulu lebih Lagi pula didukung banyak, ya? faktor banyak, lebih fokus, lebih itu. Terus didukung juga dengan event-event yang rutin. Kalau dulu kan tujuan kita latihan untuk mengikuti kompetisi, apalagi kompetisi yang ada di Bengkulu, apalagi kita mengikuti kompetisi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, sedangkan yang sekarang ini nih sulit kita, termasuk waktu latihan anak-anak. Jadi lebih sedikit. Anak-anak itu Terkadang di zaman kita dulu usia berapa? dari usia dini sampai usia 15. Kalau zaman kita dulu, kita latihan jam 3 udah di lapangan, ya kan? Jam 3 udah di lapangan, bahkan kita berangkat dari rumah, kadang kita udah berada di lapangan tuh 2:30 kita sudah berada di lapangan. Bahkan pernah teringat sama satu pelatih, kita sudah baru briefing, nyo terlambat cuma pakai sepatu, tali sepatu aja, suruh balik. Ya, ada ya salah satu karakter pelatih kita ya, karena keras. Nah, yang sekarang kita tidak bisa menyalahkan. Siapa tuh? Hah? Tidak berani sebut. Kalau disebut Apa? Itu kan tidak menjelek-jelekan pribadi orang. Ya, itu Pak Amril, tahu Pak Amril kan? Itu tuh ketegasannya tuh bagus tuh, mendidik kita untuk disiplin, sampai tapi berbekas sama kita. Nah, untuk yang anak-anak yang zaman kini kok, kita dapat nyalakan ini juga kah? Karena ada program sekolah yang dinamakan full day, itu anak-anak sering balik pukul jam 4 tuh baru balik, tapi mereka masih memaksakan datang untuk latihan. Jadi cuma dapat durasi latihannya kadangnya jam 4 kurang baru datang ke lapangan. Dengan waktu yang sesingkat itu ya, untuk memaksimalkan materi yang kita kasih sama pemain kurang gitu. Terus Iko, ada pertanyaan dari saudara Faisal Udin. Gimana nih Rejang Udin, Lebong? ya? Apakah sudah bisa melahirkan pemain-pemain hebat seperti Bang Doni, Fredo, Bang Chan dan lain-lain? Apa tanggapan kau, Di? Cacam. Oke, sekarang kita berterima kasih di Rejang Lebong ada satu SSB yang aktif, yaitu SSB Adiaksa. SSB Adiaksa ini, dinaungi sama Bang Rusdi, memiliki coach Perry, coach Rizkan, Ricky, dan coach Bobby. Prestasinya lumayan.
Lumayan prestasinya dari awal sampai sekarang. Sekarang tahun kemarin aja mereka juara Danon artinya regional Bengkulu. U12 ya? Mewakili U12. Di sana juga alumni dari SSB Adiaksa ini ada tiga orang. Yang pertama Arif, yang kedua Rehan, yang satu lagi Rama, yang sudah sekolah di Diklat. Yang Arif sama Rama ini sekolah di Diklat Merden di Jawa Tengah, kalau salah kaya. Diklat Merden. Oh, mungkin belum pernah dengar, tapi mungkin ada. Ya. Di situ di Diklat Medan 2 orang, 1 orang lagi Rama tuh di Jakarta, ada salah. Sekolah olahraga juga. Terus ada 1 orang lagi di SKO, Sekolah Kebangkitan Olahraga, tapi di Bengkulu, tapi ngambil jurusan futsal, tidak sepak bola, karena sepak bola kemarin belum ada jurusannya di Bengkulu. Sekarang tapi baru buka tahun ini. Nah, mudah-mudahan kita doakan anak-anak yang berani untuk sekolah di luar itu mengikuti jejak-jejak senior-senior gitu yang dulu. Mungkin kita doakan aja mereka fokus dan lebih berprestasi. Kemarin terdengar yang Arif sama Rehan sudah di Klub Merden itu sudah bermain di Singapura. Oh, COVID-19. Nah, itu tuh kemarin sempat direkomendasikan kita buat 3 kategori. Yang pertama usia dini, yang kedua untuk kategori umum, yang ketiganya tuh untuk All-Star perwakilan kecamatan-kecamatan, supaya mereka yang dulunya memiliki hobi bisa ada tempat wadah silaturahmi seperti itu. Terus nih kan tadi yang cerita di Curup sekarang ada SSB Adiaksa, ada perkumpulan olahraga yang lain nih. Karena kan tidak mungkin dalam sebuah kabupaten hanya ada 1 SSB, otomatis persaingan itu sangat minim. Kalau kita lihat zaman dulu, dari perkumpulan orang dari Airbang itu ada termasuk Mame, Rahmat, Oki, itu kan jebolan-jebolan pasar atas, ada orang Mame, Arsengah ada perkumpulan rombongan kamu, Pandawa ada rombongan Bang Rizkan, terus di mana lagi tuh? Di Kesambe juga ada Kolombia, terus di mana tuh Palak Curup ada rombongan Evan, rombongan Anton dulu. Hari ini siapa nanti? Nggak mungkin kalau cuma 1 SSB sepak bolanya bisa berkembang kan, karena kita butuh lawan sparring, kita butuh pertandingan, jadi apa program Pasca Perjang Lebong untuk menghadapi tantangan itu? Kemarin kita sudah mendata setiap kecamatan yang memiliki klub. Jadi yang klub-klub yang lama kita harapkan untuk aktif kembali. Cuman penunjangnya untuk mengaktifkan kembali mereka kesulitan di sarana prasarana kah? Contoh lapangan kan. Kemarin sempat ketemu sama Anton, cak mana nonton di atas, masih sempat main lagi, masih rutin main. Sekarang lapangan itulah orang jadikan lapangan futsal katanya. Di Baru Manis kita tengok, tapi ada juga. Nah sekarang Canole sudah mendirikan 1 klub namanya AKFC. Itu kita support kemarin itu. Pokoknya support terus gitu. Anak kampung FC yang itu. Nah jadi aktif, futsalnya aktif. Nah itu kita support terus support adik-adik. Nanti kita bakal ngadakan turnamen bawa nama kecamatan. Tidak mungkin kita panggil klub-klub dulu, soalnya klub-klub yang kemarin itu tuh kita tidak tahu lagi kan aktif apa tidak. Kita bangkitkan dulu dari kecamatan, perwakilan kecamatan dulu, seperti itu. Tapi kan tetap itu jadi kalau kita melihat sejarah ke belakang kan memang banyak klub-klub atau persatuan dulu, ada Kolombia, Maninjau, Matador, SSB Rejang Lebong yang punya nama besar, Bang Eri Chong dulu, terus termasuk tentara-tentara juga punya tim. Jadi kalau mungkin kita baca dari pendengar malam itu nih, Cak Yongki ini dia ngomong kami rindu Persirel juara.
Edo Ramos juga kami tidak Edo Ramos katanya lo warga Kota Madia gitu. Nya dukung Bengkulu FC Zora FC Zora FC jadi kumpulan sepak bola. Jadi memang apa nih ya, kalau kami kan warga Rejang Lepong nih, jadi kan saran ini kawan-kawan mungkin juga bisa komen atau apa kalau ada pertanyaan. Mungkin Andy walaupun bukan representasi resmi sebagai askap Kabupaten Rejang Lepong, tapi setidaknya dia punya gambaran apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Jadi kawan-kawan, saya rasa tidak mungkin Andy sendiri dalam membangun sepak bola Rejang Lepong hari ini, mustahil. Andy hanya orang biasa, keterbatasan tangan dua, butuh suntikan moral, suntikan pemikiran. Makanya nih malam itu kita buat diskusi awal. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada tindak lanjut lagi. Tadi ada ide beberapa, kita nanti insya Allah hubungin mantan pelatih, kita hubungin pelatih, kita minta sumbangsi pemikiran. Termasuk kita undang juga nanti kalau ada kawan-kawan yang mau ke karir sebagai pemain atau sebagai wasit di luar kan banyak tuh. Nanti kita bisa minta sumbangsi pemikirannya. Tentu guru olahraga pun perlu menyumbangkan pemikirannya nih, karena jika bakal atlet itu kan sebenarnya di bangku sekolah dia kan, karena kan mereka juga di sekolahnya mempelajari gerak motorik dasar, gerak dasar, lari, lompat itu kan juga di sekolah. Karena kan kalau sudah masuk ke SSB kan, dia lebih fokus ke satu cabang. Jadi kita berharap sini malam ini banyak yang dengar. Tapi selain yang Andy bilang tadi ada pertanyaan dari kawan itu, banyakin turnamen kategori umur. Sudah ada di turnamen kategori umur di Curug? Ya. Kemarin kita buka, tetapi ya pernah diadakan sama Adiaksa itu kategori provinsi Bengkulu. Biasa sebagai tuan rumah provinsi Bengkulu yang diikuti dengan Danon lah. Terus untuk kategori turnamen kategori umur lagi mereka ngambil paling di seperti O2SN itu kah? O2SN kan sudah ada. Dan kan kini kan tahun ini sudah ada cabur sepak bola mini. Cuman kita masukkan juga program nanti untuk tahun depan kita lebih memang sih untuk nampaknya kualitas pemain itu di dalam satu event. Mungkin keterbatasan kita ya kalau kita cuma mengandalkan di ASKAP, ya ASKAP tuh paling setahun sekali ya ada anggaran dana yang untuk membuat event turnamen. Tetapi di lain beda sama zaman-zaman kita waktu kecil dulu kak. Masih ingat mbak di lapangan Setia Negara waktu masih SD dulu ya, lapangan Setia Negara itu dalam setahun sampai 3 kali turnamen. Bahkan yang mengadakan itu bukan dari pihak pemerintah, bahkan dari yang swasta. Itu masih jos-josian kan. Semenjak dialihkan lapangan Setia Negara menjadi lapangan upacara, menjadi lapangan entah apa kini yang kecil orang pasar kuliner yang tiap malam kemarin yang tiap malamnya yang dulunya punya kenangan-kenangan olahraga, di situ bisa kita katakan lapangan itu bersejarah sebagai sport centernya Rejang Lepong. Jadi tantangan hari ini ASKAP itu adalah keterbatasan fasilitas, keterbatasan keterlibatan swasta. Jadi mudah-mudahan nanti dari hari ini pembicaraan kita berdoa supaya kawan-kawan yang dengar, termasuk kan generasi kita kan sudah banyak yang berhasil, ya kan? Generasi kita kan sudah banyak orang-orang yang berhasil. Yongki, ada Faisal yang berhasil di ibu kota, ada lagi itu yang kita ini Hendra Jaju juga mungkin di bawah kita tapi sudah berhasil juga. Mungkin yang sudah berhasil itu coba deh mungkin menyedekahkan sebagian hartanya untuk kemajuan sepak bola. Mungkin
Andi Askap perlu membuat suatu wadah Andi, mungkin dalam bentuk Instagram, website, membuka donasi terbuka nih, saran sih, membuka donasi terbuka untuk para alumni Sirel ya, terima 1.000, 2.000, 100.000, apapun. 100.000 kalau kali 100 orang bisa 100 juta juga kan. Kalau kali 1.000 orang gitu. Dulu coba deh bayangin waktu SSB Rejang Lebong berapa ratus orang tuh alumni ya kan, belum lagi alumni apa tuh di Sidoarjo dulu ada Bina Patriot, alumni Columbia, Bina Putra terus Matador itu kan semua kan berafiliasi satu payung di bawah payungnya Persirel. Sekarang kan Andy kan bukan representasi dari Rejang Lebong atau Matador, tapi kan Andy kan dan kawan-kawan kan berada di bawah payung Persirel. Mungkin bisa deh buka, karena di Jakarta itu sekarang ada sebuah website namanya kitabisa.com. Itu sebuah platform atau media yang mengumpulkan dana-dana untuk orang-orang yang mau menyumbangkan dananya bersedekah, itu disumbangkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Mungkin ide itu bisa kita pakai dari Askap Kabupaten Rejang Lebong dari segi Instagram atau gimana, buat apa nih namanya open donasi atau donatur lah ya. Nanti uangnya kita bisa laporan keuangan bulan, jadi orang atau sponsor pun yang lihat kan tuh Rejang Lebong ada kegiatan, jadi bisa banyak nanti sponsor masuk kan, Coca-Cola, Gojek, Grab yang hari ini kan luar biasa, mereka bisa mensponsori olahraga. Oke, baik. Di Jakarta itu hampir sekolah-sekolah besar itu kalau kita ada pertandingan antara sekolah, seragamnya bajunya Gojek, Grab, mereka sumbang dana, mereka wah. Apalagi di Rejang Lebong caranya transportasi Gojek, Grab pasti hidup, ya kan? Pasti. Grab itu salah satu keluhan kami di tahun 2019 kemarin. Persirel tidak mengikuti ajang Liga 3 karena keterbatasan dana itu tadi. Kita dewe yang dapat surat dari Asprop ya, masalahnya Cak Mano, pokoknya surat itu sudah dapat informasi lagi itu, kita sudah usaha, kita menemui pengurus yang Persirel. Pengurus Persirel sama Asap kan beda, tetapi masih dalam satu payung seperti itu. Kita menemui pihak Persirel untuk bagaimana tanggapan lanjutnya untuk Persirel ikut partisipasi atau tidak di Liga 3 tahun 2019 ini. Oke, kita usahakan, kita mengajukan ke dinas terkait. Akhirnya apa? Titik masalahnya di dana tadi. Seandainya memang ada salah satu donatur yang bisa mensupport, yang bisa menaungi Persirel, kita kasihan sama atlet-atlet. Bahkan kemarin atlet-atlet itu tuh sudah TC 2 bulan karena tergantungan bakal itu. Kita juga nunggu informasi dari Asprop kejelasan bergulirnya Liga 3 itu, tetapi akhirnya Liga 3 itu bergulir, kitanya tidak siap. Dalam artian kita tidak siap bukan dari segi persiapan untuk tampil, bukan, kita sudah siap. Bahkan sama anak-anak atlet-atlet gitu kasih pengertian. Akhirnya ya kekecewaan dari Tobo tuh ya bukan hanya pemain, kita juga pengurus ya coba cak mana kita itu kan memang keadaannya seperti itu. Kita sudah menemukan memang klasik dari zaman dulu kan, dana itu kan klasik. Masuk dulu juga Persirel bisa melalang buana keluarkan, mungkin ada beberapa pihak yang menalangi dana dulu kan. Nanti uangnya muncul baru diganti, ya kan? Mungkin itu deh tadi KGR yang baru bergabung. Mungkin itu deh saran tadi nih KGR senior deh. Iya. Senior main bintang ya, bisa dijadikan masukan ke Askap ya, kalau kita sambil mencari donatur, sambil mencari bantuan dari KONI Rejang Lebong, dari pemerintah, mungkin bisa dijadikan open donasi aja, tapi jelas website atau apa namanya
Instagram atau media sosial lainnya. Ya kalau satu alumni Persiram setiap bulan nyumbang 10.000, bayangin tuh dengan berapa banyak, sudah berapa generasi Persiram itu. Masa sih 10.000 per bulan? Mungkin mereka kan bersedekah, enggak juga kan. Ya karena otomatis kalau dana tidak ada, mustahil bisa berbuat banyak lah. Itu mungkin aku sih sulit, karena itu pasti akan jadi selalu momok terus. Terus apa nih, Ruhul dari Jakarta, pelatih Villa 2000 nanya, setelah ada dana ajak bersama SSB Provinsi Bengkulu untuk membuat liga prihatin Super League kalau perlu bang, mungkin bisa digulir 2 atau 4 minggu sekali, mau bisa berbeda. Ya Hul, untuk ya itu tadi Hul, kembali kita ke faktor dana kan. Jangankan kita membuat koneksi ke tempat lain, tapi kalau dana untuk akomodasi tim sendiri, sekarang sendiri nggak ada, atau dana untuk memandu, kan mengumpulkan atlet juga butuh dana ya kan, buat seleksi atau apa butuh dana. Mungkin itu bisa dari Ambo sendiri udah pernah ini Kak, yang disampaikan seperti Ruhul ya, udah pernah SSB Bengkulu itu membuat liga. Jadi kebetulan kemarin kita bantu di SSB Bang Andri, SSB Puspo itu ya. SSB Puspo yang ya setiap minggu kita bermain di Bengkulu. Setiap minggu bermain Bengkulu, datang ke Bengkulu, tanding. Kita sampai di itu. Akhirnya apa? Cuman 1 musim itulah. Bengkulu juga kadang tidak konsisten mengadakan acara-acara seperti pesannya itu. Ruhul jangan terlalu lama di Jakarta, suruh balik ke Curug, bantu kembangkan sepak bola. Jadi tapi kemarin lo sempat balik. Jangan sempat balik, kita usir lagi. Bola sudah banyak pelatih Jakarta nih. Waktu kita kan sangat terbatas, kurang lebih kira-kira 5 menit, karena live Instagram itu dia cuma dibatasi 60 menit. Oke. Jadi pertanyaan terakhir, All Star Curug FC apa? Oke. Apa motif? Itu kan kalau nengok di Instagram lagi booming, lagi rame. Apa motif All Star Curug FC itu? Terus mau gabung, apa harus mantan pemain atau tidak tahu? Oke. Curug All Star FC itu terpikir dari rekan-rekan kita juga seperti Koko, senior kita Bang Doni. Bagaimana kalau kita kumpulkan orang-orang pemain sepak bola Curug bermain dalam kategori usia yang lanjut, bukan veteran, bukan lanjut sih, veteran 35 ke atas. Karena di Curug ini kan di Curug ini kan lagi booming-boomingnya futsal, sedangkan pemain-pemain Curug ini lahirnya dari pemain bola, bukan pemain futsal. Jadi mereka juga kalau nak main futsal tekniknya tidak datang kan, tidak maksimal. Jadi masih selera main bola, kangennya main bola, karena mereka itu tercipta dari main bola. Akhirnya kumpul-kumpul sharing sama Bang Mawan, sama yang lain. Bagaimana kita ngadakan kumpul yang lain, hubungi abang-abang yang lain, kita kumpul rapat, ambil satu lapangan, kita buat tim All Star Curug. Sekarang sudah berumur, kalau nggak salah September besok udah masuk yang 2 tahun nggak? 2 tahun All Star Curug. Pemain bisa, tapi tidak sembarang orang bisa masuk All Star Curug. Tapi punya kriteria persyaratan. Kriterianya tuh asal pemain Curug. Pemain Curug itu dulu tuh bermain bola di klub manapun, terus mantan pemain Persirem boleh. Terus kategori usia itu di 35 ke atas. Kita kan belum masuk 35, tapi kita memeriahkan. Nah, gitu. Itu yang mendorong banget abang-abang, senior-senior gitu. Kita yang jadi Rai itu walaupun pemain PES Bengkulu kemarin belum bisa. Kelas dulu Raya. Cuman programnya terprogram Kak. Dalam setahun itu
kami sparring partner ke Lubuk Linggau melawan Murali, lawan All Star Bengkulu, temu Pak Eko Roma Joniardi, temu Bang Nasir melawan Bang Nasir. Kemarin terakhir melawan mana? Yang mana kesini? Tebo abang siapa yang mana kah? Kalau dulu kita nengok main efek kaki luar itu, wai. Nggak pakai pun. Yang alisnya Dato dulu, Dato. Jadi kalau orang biasa nak main tak bisa nih, nak gabung. Kalau orang yang biasa nak main kan, tapi niatnya tuh memang keras main. Orang dari diperbolehkan besar di Bengkulu, lahir di Bengkulu, kerja di Bengkulu. Nak masuk Curup, kan ke Curup nak main ke All Star, tak boleh. Tapi asalnya mantan pemain dan adonyo kenal kawan-kawan di All Star, mungkin untuk sekedar numpang latihan boleh. Asal tapi kalau nyola jangan bayang ganggu kekerabatan. Yang terakhir, salam ke senior All Star Curup. Sekali-sekali turunnya ke Jakarta nih. Pak, kita siapkan stadion Persija untuk sparringnya. Kemarin kami tuh agenda itu nak sebelum Covid nih kami nak tur ke Palembang kah. Setelah tur ke Palembang, tahun depannya kami nabung baru ada agendanya. Itulah malam Miko, terima kasih Andy Riando, mantan pemain Persirel, alumni